sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Nafsa adalah singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Istilah lain kepanjangan dari nafsa adalah narkoba, yang berarti narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Faktor penyebab yaitu yang pertama sering berganti pasangan, yang kedua melakukan hubungan seksual yang berisiko baik homoseksual maupun heteroseksual, yang ketiga menggunakan jarum suntik narkoba secara bersamaan, yang keempat penularan dari ibu hamil yang mengidap HIV AIDS melalui plasenta janin. Tanda dan gejala HIV AIDS yang pertama sakit kepala, demam, badan mudah lelah, padahal tidak banyak beraktivitas dan sudah cukup tidur, nyeri sendi, tidak nafsu makan, kelenjar getah bening bengkak, sakit tenggorokan, dan ruam. Cara penularan HIV AIDS secara umum, yang pertama hubungan seks tanpa kondom, yang kedua penggunaan jarum suntik, yang ketiga lewat kehamilan, persalinan atau menyusui, yang keempat bekerja di rumah sakit. Secara tidak umum, yang pertama seks oral, yang kedua melalui transfusi darah, yang ketiga penggunaan mainan seks, yang keempat melalui sulam alis, sulam bibir atau alis, dan yang kelima melalui donor darah dan atau organ. Macam-macam jenis nafsa. Nafsa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya. Ketiga istilah tersebut mengacu pada kelompok senyawa yang dapat menyebabkan kecanduan. Contoh dari narkotika adalah opium, kodein, dan LSD. Kemudian jenis psikotropika diantaranya ada ekstasi, demoral, dan sabu-sabu. Sementara itu contoh dari zat aktif adalah kafein, alkohol, dan nikotin. Dampak negatif penyalahgunaan nafsa. Yang pertama gangguan irama jantung, gangguan paru-paru, hipertensi, dehidrasi, dan gangguan mental atau psikologi. Pencegahan tersiar HIV atau AIDS. Pencegahan tersiar HIV AIDS. Pencegahan tersiar melakukan teknik mengurangi komplikasi penyakit yang sudah terjadi. Upaya yang dilakukan dalam pencegahan ini dapat dilakukan dengan upaya rehabilitasi atau penggunaan obat ARV untuk melanjutkan kondisi penderita agar tidak menjadi semakin memburuk. Pencegahan penyalahgunaan nafsa. Yang pertama, pencegahan premier, mengenali risiko tinggi penyalahgunaan nafsa dan melakukan intervensi. Upaya ini terutama dilakukan untuk mengenali remaja yang mempunyai risiko tinggi untuk penyalahgunaan nafsa. Setelah itu melakukan intervensi terhadap mereka agar tidak menggunakan nafsa. Upaya pencegahan ini dilakukan sejak anak berusia dini agar faktor yang dapat menghambat proses tumbuh kembang anak dapat diatasi dengan baik. Yang kedua, pencegahan sekunder, mengobati dan intervensi agar tidak lagi menggunakan nafsa. Pencegahan tersier, merehabilitasi penyalahgunaan nafsa. Baik, sekian dari presentasi saya. Apakah ada yang bertanya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya yang bertanya ya. Ya. Yang pertama, apakah dampak negatif dari penggunaan nafsa? Saya Pak. Ya, kamu. Dehidrasi, Ya. gangguan irama jantung, hipertensi, gangguan paru-paru, dan gangguan mental psikologi. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua yaitu cara penularan secara umum HIV AIDS adalah? Saya Pak. Ya, kamu. 1. Hubungan seks tanpa kondom. 2. Penggunaan jarum suntik. 3. Lewat kehamilan, persalinan atau menyusui. 4. Bekerja di rumah sakit. Baik, benar. Nah, terima kasih ya teman-teman untuk waktunya. Saya akan berdiri apabila ada kata yang salah, saya minta maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.